Oke, kita susun dulu. Halo, selamat malam Mbak Fufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam hari ini rencananya saya akan live bareng Mas Endra nih ya, sambil kita tunggu. Kita cek dulu ya secara soundnya apa sudah terdengar dengan baik atau belum. Ini sambil saya coba untuk menambahkan. Oke, ini dia. Halo, selamat malam Mas Hendra. Suaranya sudah jelas atau belum nih untuk malam hari ini? Cek satu, suara apakah aman untuk suara saya? Aman, aman, aman. Alhamdulillah. Terus saya aman ya? Aman. Alhamdulillah. Ini lagi ada di mana nih? Alhamdulillah ini ada di studio pribadi. Mau katanya. Mantap, mantap. Lagi di mana Kak Gerakan berada? Ini lagi di studio pribadi di Wih, Madiun. mantap. Udah jadi nih ya studio pribadinya. Aman semua ya. Keren-keren sambil ngopi ya. Saya coba ditemanin air putih malam ini. Ini biar lebih semangat, melek. Halo Bu Fufi, aman semuanya? Gimana kabarnya? Ya, tulisannya Ini aman sibuk. semuanya. Kalau Bu Fufi sibuk ngetik ini. Iya sih, yes, yes, sibuk ngetik ya. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang lain juga barangkali ada yang mau gabung atau eh, apa namanya untuk join di malam hari ini. Malam hari ini enaknya kita bahas apa nih, Mas Endra? Sesuai dengan yang kita rencanakan, mari kita bahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, tentang Betul, betul. kehadiran kehadiran tamu yang Hmm? luar biasa yang datangnya teman, terutama buat teman-teman semuanya yang memiliki sebuah usaha atau sebuah bisnis itu ya. Waduh, suaranya agak putus-putus nih. Gimana tadi, Mas? Intinya kita bahas tentang masalah yang ada, yang Hmm? dihadapi banyak orang saat ini, tamu tak diundang, terutama khusus untuk teman-teman yang memiliki sebuah usaha atau bisnis, Hmm? agar bisnisnya tetap bisa berkembang di masa-masa seperti saat ini ya. Kita tahu sendiri kita ada kendala-kendala tentang COVID-19. Seperti itu, sambil kita nunggu teman-teman yang lain, mungkin akan ada yang ikutan gabung di live kita. Hmm? Untuk teman-teman yang pengen ikutan gabung diskusi dengan kita, bisa langsung di kolom Ya, komentar ya. Jadi nanti kita langsung betul. tanggapi ya coach ya. Siap, siap, siap. Ini untuk yang hadir di malam hari ini bisa langsung aja apa namanya? Mungkin muncul di feednya atau di apanya gitu ya. Karena di malam hari ini kita akan live secara beberapa menit ke depan lah ya. Tergantung nanti space-nya Instagram berapa menit. Tapi biasanya sih nggak lebih dari 60 menit ya. Nah, jadi Iya. manfaatkan 60 menit ini jadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang berarti lah untuk kita semua. Karena yang tadi disebutin Coach Endra adalah di masa sekarang ini masa yang luar biasa, tapi di sisi lain juga ada sesuatu yang memiliki tingkat pertumbuhannya juga sangat baik,
Di sisi lain kita punya kesulitan, tapi kita kalau melihat dari perspektif yang berbeda, mungkin Betul. ada sisi kemudahan yang bisa kita jalan, bisa kita lakukan. Nah, Betul, betul, ini betul. loading ya, nggak tahu suaranya masih masih cukup jelas kah atau tidak? Karena nanti apa namanya, kalau sudah bincang-bincang kadang suka lupa. Jadi tolong diingetin aja kalau suaranya nggak jelas. Nah, jadi Jelas. apa ya? Jelas ya. Nah, siap. Kalau jelas berarti apa nih enaknya nih? Mau kita langsung mulai kah atau kita pemanasan dulu? Boleh dimulai sambil pemanasan aja, Coach. Boleh dimulai sambil pemanasan ya. Malam ini udah cukup panas kok karena suasana kita yang hangat sih ya. Jadi Betul. cukup panas di malam hari ini. Nah, malam ini kita bicara tentang rasa dan hati ya, karena kalau fokus kita untuk melawan, pasti akan ada sebuah kemenangan dan juga akan ada sebuah kekalahan. Karena fokus kita untuk Betul. melawan sesuatu. Nah, alangkah lebih baiknya kita ganti katanya, kita ganti perspektifnya daripada melawan, lebih baik kita merangkulnya, lebih baik juga kita hadapi juga. Nah, menghadapi juga membutuhkan sebuah pengetahuan, membutuhkan sebuah keterampilan juga agar apa yang kita hadapi ini benar-benar kita bisa menemukan sumber-sumber solusinya seperti apa. Nah, belakangan ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita, utamanya beberapa hari ke belakang. Ini lagi marak dibicarakan oleh banyak orang, tapi saya meyakini bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki sebuah intensitas atau niatan baiknya. Dan ini juga Betul. dibutuhkan daya dorong juga oleh kita semua, jadi mungkin ada sesuatu yang sekiranya bisa kita lakukan, ya kita lakukan gitu. Daripada kita harus menunggu, daripada kita harus apa namanya, daripada kita harus menanti, lebih baik kita segerakan untuk bertindak. Kalau kita menyegerakan, tentu juga kita memberikan sebuah jalan yang mana jalan itu memungkinkan kita untuk bisa memberikan sebuah hasil yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Nah, wah ini ada Mas Tris Ae. Oke, selamat bergabung, selamat malam. Untuk malam hari ini saya ucapin selamat datang di live kita berdua pada malam hari ini. Ini kita lagi membahas tentang rasa dan hati ya. Karena percuma kalau kita melawan gitu ya, karena melawan tidak akan ada habisnya. Juga mindset kita pun akan terdorong untuk sesuatu yang akan menimbulkan sebuah nah ini ada teman saya yang menarik, ini ada Mas Ngatijo, selamat malam. Ini lama kita nggak berbincang ya, terakhir itu kita ketemu di Zoom live juri kalau nggak salah ya, untuk Mas Ngatijo. Ini kita ketemu lagi di Instagram, keren ya. Nah oke, langsung tanpa berlama-lama lagi nih, untuk Mas Hendra mungkin apa yang ingin disampaikan nih untuk malam hari ini? Baik, terima kasih Coach Haikal. Pertama ini untuk mengawali pembahasan kita dengan rasa dengan hati terkait dengan Hmm. corona dan juga bisnis kita. Sebelumnya saya ingin mengajak semua teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kita. Yang pertama, mau tidak mau corona itu memang saat ini benar-benar ada di lingkungan kita, dekat dengan kita, dekat dengan siapapun di daerah kita. Oleh karena itu yang pertama, mari kita berdoa yang baik, kita doakan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sudah terkena virus ini, semoga cepat diberikan kesembuhan, diberikan Amin. kesehatan sedia kala. Dan juga buat teman-teman yang mungkin
terpaksa dengan pekerjaannya, tentang bisnisnya, berkerumun dengan banyak orang. Semoga tetap bisa mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap dijauhkan dari virus ini. Dan buat teman-teman yang aman, yang jauh dari mungkin peredaran virus corona, kita doakan dan kita nitip pesan tetap hati-hati di manapun. Intinya mau tidak mau, bisa tidak bisa saat ini kita memang di apa ya namanya dipaksa harus ada di kondisi seperti saat ini. Tergantung bagaimana kita akan menyikapi ya. Jadi Betul. kita menolak atau kita menerima toh corona ini saat ini sudah benar-benar sangat dekat sekali dengan kita. Oleh karena Betul. itu yang pertama kita nggak ada pilihan lagi. Jadi saya mengajak teman-teman, saya pengen punya satu pertanyaan buat teman-teman nih. Karena memang benar-benar virus ini sudah ada di sekitar kita. Teman-teman pengennya seperti apa nih? Pengen tetap melanjutkan karirnya, melanjutkan usahanya, melanjutkan bisnisnya, atau menyerah begitu saja dengan keadaan. Tentunya banyak dari kita ingin sekali untuk melanjutkan apa yang sudah kita rintis di awal, apa pekerjaan kita, apa Betul. bisnis kita. Oleh karena itu, yang pertama saya mengajak teman-teman semuanya untuk memikirkan bahwa yang kena imbas dari coronavirus ini bukan hanya kita, bukan hanya teman-teman, tapi semuanya, bisnis Betul. apapun, usaha apapun, bidang apapun, itu saat ini kita sama-sama terkena. Jadi mau tidak mau bisnis kita mungkin saat ini memang sedang berjalan dengan kurang baik. Tapi bukan Betul. berarti tidak baik ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi yang pertama sesuai dengan tema kita menyikapi corona ini dengan hati, dengan syukur, dengan perasaan atau dengan rasa. Seperti yang diceritakan di awal tadi oleh Coach Haikal Rusli bahwa ketika kita niat melawan corona ini, maka akan diperlukan energi yang besar, Betul. akan diperlukan tenaga yang besar, akan dibutuhkan perjuangan-perjuangan yang besar. Akan tetapi, jika kita berdamai dengan corona, bukan berarti merendahkan corona ya, tapi kita berdamai Yes, betul. dengan virus. Kita berdamai dengan corona itu sendiri, maka kita berjalan seiringan dengan corona itu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Agar biar corona berada di jalur coronanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita berada di jalur kita dengan keyakinan kita akan perlindungan Tuhan juga. Jadi biarkan kita dan corona sama-sama makhluk Tuhan berjalan di jalannya masing-masing. Yang penting bisnis kita tetap jalan dulu. Itu pembukaan dari saya, Coach Haikal mungkin Yes, keren. mau menambahkan. Oke ya. Nah, ini ada yang baru gabung. Saya ucapin selamat datang di pertemuan kita pada malam hari ini. Ini sesuatu yang menarik banget ini karena saya pribadi juga sudah lama itu tidak live di Instagram. Ini jadi bekal juga buat saya, lebih khususnya dalam menyampaikan kebaikan untuk kita semua. Dan ini juga ada pasukannya Mas Endra nih, ada Vingo Madiun, ini selamat bergabung. Untuk teman-teman Vingo juga ya di malam hari ini. Ini juga ada Mbak Agnes Dana, selamat bergabung juga di malam hari ini. Saya ucapin banyak terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Ini juga ada Yeni Huriah, juga selamat bergabung di malam hari ini. Ini pembukaan yang sangat hangat sekali oleh Coach Endra di kesempatan pada malam hari ini. Nah, jadi bagi kita semua ya, bukan hanya di kalangan tertentu saja yang memang mengalami impact atau mengalami imbas dari sebuah virus atau sebuah wabah yang ada pada saat ini. Mungkin kita mungkin kita memiliki sebuah keterbatasan tertentu di mana kita dibatasi semua apa yang kita harapkan.
Nah, banyak Betul. sekali yang terjadi di belakangan ini gitu ya, lebih lebih khususnya tentang tadi ada sesuatu yang menarik ya. Saya jalan-jalan ke luar, ternyata kok banyak sekali orang yang berkumpul karena ada salah satu apa ya, salah satu penolakan yang terjadi di apa namanya di keseharian kita, lebih khususnya mereka teman-teman pekerja gitu ya. Mungkin Betul. kita, daripada energi kita difokuskan kepada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, alangkah lebih baiknya kita fokuskan terhadap sesuatu yang bisa kita kontrol gitu ya. Seperti misalnya kita tidak pernah bisa mengontrol kapan hujan turun. Kita juga tidak bisa Betul. mengontrol kondisi ekonomi yang ada di dunia saat ini. Kita juga tidak bisa mengontrol apa namanya kurs dolar yang ada di saat ini gitu. Kita juga tidak bisa mengontrol harga emas saat ini. Tapi ada satu hal yang bisa kita kontrol. Apa itu? Kita bisa mengontrol diri kita ke depan, sekarang dan ke depan mau kemana arah kita melangkah, arah kita berjalan, arah kita menuju, itulah ya sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, sesuatu yang bisa kita kontrol inilah gitu ya, alangkah lebih baiknya yang Coach Endra tadi sampaikan, daripada kita melawan, lebih baik kita berdamai dengan keadaan, lebih baik kita berdamai dengan kondisinya, lebih baik kita berdamai dan fokus terhadap sesuatu hal yang ingin kita fokuskan, ingin kita capai, ingin kita raih. Nah, ini juga ada Coach Koko nih, selamat bergabung di malam hari ini. Ini ada lambaian tangan. Kita have Mantap. fun di malam hari ini. Nah, berbicara tentang rasa, berbicara tentang hati, inilah sebuah keteguhan buat kita, di mana kita bisa apa ya, bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol emosi kita daripada kita fokus ke hal yang tidak bisa kita kontrol. Lebih baik kita fokuskan kepada sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita Salah satunya adalah apa yang ingin kita lakukan di masa pandemi ini agar kita tetap memiliki income, agar kita tetap memiliki sebuah penghasilan. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa banyak bisnis di luaran sana itu lagi mengalami penurunan yang sangat tajam, tapi di sisi lain juga ada bisnis yang memang lagi naik pesat gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya gitu ya? Nah, ini juga yang menarik perhatian saya gitu ya. Kenapa ada satu orang yang berhasil dan ada satu orang yang tidak berhasil? Sebenarnya apa sih perbedaan di antara kedua itu gitu ya? Padahal mereka sama-sama ingin menargetkan sesuatu yang ingin mereka raih. Tapi kenapa di tengah jalan kok ada seseorang yang bisa mencapai hal tersebut dan ada seseorang yang tidak bisa mencapai hal tersebut? Apa perbedaannya? Nah, mungkin kalau bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi perbedaan antara kedua orang tersebut adalah tentang bagaimana cara kita menyikapi keadaannya, bagaimana cara kita mengontrol kondisi emosional kita, dan bagaimana cara kita melihat peluang-peluang yang terjadi di sekitar kita. Ingat, pertama kali perintah yang diturunkan Tuhan adalah untuk membaca. Nah, membaca ini bukan hanya kita membaca pengetahuan, tapi juga kita bisa membaca dan menangkap peluang-peluang apa yang terjadi di sekitar kita. Hal ini dibutuhkan sebuah pengetahuan, hal ini juga dibutuhkan sebuah statistika juga, agar kita tidak salah melangkah, agar kita bisa agar kita bisa mengambil sebuah keputusan dengan penuh keyakinan. Nah, di sebuah kesempatan juga pernah saya sampaikan bahwa keputusan yang kita ambil itu kita tidak akan pernah tahu benar atau salahnya. Karena kalau kita tahu kebenaran dari keputusan yang kita ambil, semua orang akan menjadi kaya. Semua orang akan bisa mencapai targetnya. Semua orang akan bisa mencapai hasil yang diinginkannya. Nah, karena kita tidak pernah tahu keputusan yang kita ambil, tapi kita bisa meyakini keputusan yang kita ambil adalah benar jalannya. Nah, oleh karenanya daripada kita
memfokuskan diri terhadap sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, lebih baik kita kontrolkan fokus kita terhadap suatu hal yang memang ingin kita raih, yang memang ingin kita capai. Nah, mungkin ada yang ingin ditanggapi oleh Coach Endra nih tentang perkembangan kita di hari ini dan mungkin yang menjadi concern kita pada pada minggu-minggu ini, gitu ya. Apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita semua nih? Baik, terima kasih Mas Haikal. Intinya saya sebelum berbicara banyak tentang semangat, tentang bisnis dan lain sebagainya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman bahwa sebenarnya ada ataupun tidak adanya virus corona ini, kita akan mengalami sebuah situasi di mana kita tidak akan mampu bekerja. Kita tidak akan mampu berpenghasilan secara aktif. Seperti di buku Pengangguran Berduit yang saya tulis kemarin, intinya adalah apapun pekerjaan kita saat ini, apapun jabatan kita saat ini, apapun bisnisnya saat ini, kita hanya akan menjadi seorang pengangguran. Entah itu karena pensiun, entah itu karena PHK, atau entah itu karena virus corona seperti saat ini. Oleh karena itu, apapun sumber penghasilan kita saat ini, itu bukanlah satu-satunya sumber penghasilan. Masih banyak ratusan bahkan ribuan cara untuk menghasilkan finansial dengan cara-cara yang lain, dengan kondisi-kondisi apapun yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Misal kalau saat ini dengan kita bersosial, kita mengalami suatu kendala, tidak bisa bersosial, ada solusinya yaitu dengan kita berbisnis secara online. Nah, tidak semua orang mampu berbisnis secara online juga. Ada juga yang dalam tanda kutip kurang mampu berbisnis secara online. Maka yang pertama yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk memulai sebuah bisnis, untuk memulai sebuah usaha, untuk melanjutkan bisnis ataupun melanjutkan usaha, pertanyaannya adalah satu, apa sih kehebatan kita? Apa sih minat kita? Apa sih hobi kita? Dimana ketika kita berusaha sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kemampuan kita, percayalah bahwa hobimu adalah rezekimu. Itu yang pertama. Jadi quote hari ini adalah hobimu adalah rezekimu. Seperti itu. Nah, memang menarik ya kalau kita bicarain tentang bisnis online. Dan Betul. Ini juga bisnis online lagi mengalami kemajuan yang pesat, apalagi besok itu masuk di tanggal 10, bulan 10, itu artinya lagi banyak promo di mana-mana. Nah, ini juga jadi fluktuatif untuk kita agar kita fokus pada apa yang menjadi kehebatan kita, fokus juga terhadap apa yang menjadi hobi kita agar hobi itu bisa mengundang banyak rezeki juga untuk kita semua. Nah, karena besok itu ada flash sale di mana-mana gitu ya. Nah, mungkin ini momen yang tepat juga untuk kita memulai bisnis online. Ini juga mungkin langkah yang tepat juga untuk kita melanjutkan income kita. Ini juga mungkin waktu yang tepat untuk kita bisa meneruskan kehidupan kita. Wah, jualan ikan. Cocok. Boleh jualan ikan boleh. Jualan kelinci juga boleh, jualan ayam juga boleh. Bebas banyak caranya ya, sesuai dengan bakat dan minat kita masing-masing. Betul. Nah, ini juga jadi sesuatu yang menarik nih ya, karena ada sebuah peluang baru yang kita coba, yang kita rasakan,
dan kita dengar juga, karena disitulah mungkin jadi sebuah momentum untuk kita agar kita bisa melanjutkan apa yang menjadi sumber penghasilan untuk kita. Karena apa? Karena mungkin di saat ini mungkin ya ada orang yang diberhentikan dari pekerjaannya, atau ada orang yang lagi mengalami sebuah siklus di mana kita tidak memiliki sebuah penghasilan. Nah, tapi di sisi lainnya, kalau kita bisa mengaca pada sisi yang berlainan, tentu akan ada peluang yang terbuka sangat lebar. Apa itu? Mungkin peluang itu yang menjadi jawaban dari doa kita, mungkin peluang itu yang menjadi sebuah penerus untuk kita bisa melanjutkan kemana sih kita mau melangkah gitu ya, daripada kita berfokus pada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, alangkah lebih baiknya kita fokus pada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, Rasa dan wah, ini halo, selamat malam Mbak Siti Halimah. Mbak Siti Ini Halimah. kayaknya dari ini ya, dari membernya Mbak Fufi mungkin ya. Ini percaya hobimu adalah rezekimu. Alhamdulillah, rezeki. Nah, ini juga Mantap. mungkin ada sesuatu penambahan juga dari saya tentang penyampaian di malam hari ini. Kita tahu bahwa di saat ini ada sesuatu yang mengganjal di kalangan masyarakat Indonesia, tapi apapun itu alangkah lebih baiknya kita pasrahkan, kita kita berserah gitu ya. Bukan berarti kita tidak melakukan apapun, tapi kita berusaha dan berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Pertanyaannya adalah jalan keluar apa yang kita siapkan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan yang kita ingin capai gitu ya. Atau mungkin gitu ya, ada satu pintu yang tertutup, tapi bisa jadi di banyak kesempatan akan ada pintu-pintu lain yang terbuka dengan sangat lebar. Tinggal bagaimana kita mau melihat hal tersebut, atau kita menutup mata, kita tidak ingin melihat hal tersebut. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan jatuh terhadap diri kita. Kita mau melangkah ke arah yang mana. Nah, untuk melengkapi kita ini ada sebuah penyampaian yang menarik. Biasa saya singkat dengan TTL. Yang pertama itu tetap tenang gitu ya, tentang kondisi kita di saat ini. Mungkin di beberapa kota, di beberapa daerah itu lagi mengalami sebuah kerusuhan, tapi tetaplah tenang dan kita tetap percaya bahwa sesuatu akan ada jalan keluarnya. Dan kemudian T yang kedua adalah terima tentang bagaimana hasil yang kita dapatkan, terima juga terhadap pencapaian yang telah kita dapatkan. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk bisa kita tingkatkan hasilnya dari kondisi sebelumnya ke kondisi yang ingin dicapainya. Dan kemudian L-nya adalah lakukan. Lakukan mulai dari hal yang termudah yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Kalau sesuatu hal yang ingin kita lakukan, memulainya dari hal yang paling sulit, itu saya yakin tidak akan ada yang mau memulai. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dari hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan, itu dengan segera kita akan melakukan hal tersebut. Gitu ya. Misal sebagai contoh, di kondisi kita di saat ini, kita mungkin banyak orang yang banyak sekali memiliki waktu luang di saat ini, dan mungkin juga hal itu bisa kita manfaatkan sebagai momentum juga agar kita bisa mendapat sebuah penghasilan yang lebih gitu ya dari kondisi yang sebelumnya. Nah, lakukan yang pertama adalah mungkin kita bisa melakukan untuk mencari apa sih hobi kita gitu ya, atau apa sih sumber kekuatan kita gitu, atau apa sih yang menjadi minat kita gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan hal tersebut gitu, kemudian lakukan yang kedua adalah tinggal kita melakukan bagaimana caranya agar hal itu bisa menjadi sumber penghasilan untuk kita. Apakah kita ingin menggunakan media sosial untuk kita bisa untuk kita bisa berjualan, atau kita bisa menggunakan media yang lain agar kita bisa tetap menghasilkan. Nah, lalu lakukan yang ketiga, ini sesuatu yang menarik gitu ya, karena nanti saya dan Coach Endra dan dengan teman-teman yang lain juga
kita akan mengadakan sebuah event, di mana event itu kita akan berbincang banyak gitu ya tentang kondisi corona saat ini dan peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan, peluang-peluang apa yang bisa kita maksimalkan agar kehidupan kita bisa terus berjalan, agar pencapaian kita bisa terus meningkat gitu ya, dan agar sumber penghasilan kita tidak terhenti sampai di sini. Ya, dan ini juga menjadi sebuah panggilan juga, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Coach Endra, tapi untuk kita semua. Dan di sini juga saya ingin mengundang untuk teman-teman semua yang pada malam hari ini, untuk teman-teman bisa datang di di event kita, di acara ada di The Corona Wise with Vibe gitu ya. Di situ kita akan banyak sekali berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan kita di masa pandemi ini, dan bagaimana kita bisa meningkatkan peluang-peluang apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang mungkin akan kita runut lebih dalam lagi, dan hal itu juga akan kita bahas lebih mendetail lagi, dan itu akan kita laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020. Itu lebih khususnya minggu besok, minggunya lagi, yaitu bisa teman-teman ikuti, dan ini juga bisa teman-teman cari informasinya. Ini saya akan tuliskan kontak personnya di 0895 0633 8444. Nah, di situ juga teman-teman bisa silakan tanya ke customer service kita tentang acara ini, dan acara ini juga akan memberikan sebuah pengalaman untuk teman-teman, sebuah pengetahuan juga untuk teman-teman, agar teman-teman bisa menghasilkan lebih banyak lagi uang dari kondisi pandemi di saat ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kembali nih oleh Coach Endra untuk live kita di malam hari ini, sambil saya istirahat minum dulu. Baik. Menambahkan sekilas nanti tentang gambaran acara yang akan datang, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang sumber penghasilan. Banyak orang-orang di luaran sana, teman-teman kita, saudara-saudara kita, saat ini mindsetnya adalah susahnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Betul. Sangat susah mencari kerja. Sebenarnya kalau boleh dianalogikan, saya punya gambaran bahwa sumber penghasilan itu ibaratnya adalah kolam ikan. Terkadang kita melihat banyak ikan di sebuah kolam, namun yang kita inginkan hanya satu jenis ikan saja. Padahal di kolam itu banyak sekali ikannya, namun kita hanya mencari satu ikan, misalnya hanya ikan lele saja yang kita anggap itu adalah makanan kita yang lezat. Oleh karena itu, di langkah nyatanya adalah banyak lapangan kerja, sumber penghasilan yang ada, namun kitanya yang terkadang memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita. Padahal banyak sekali sumber-sumber penghasilan, lapangan-lapangan pekerjaan yang ada. Cuma terkadang kita yang tidak mau terjun di dunia itu, di lapangan pekerjaan itu, kalau dianalogikan lagi dengan ikan adalah kita maunya hanya ikan lele. Padahal di situ ada ikan bandeng, ada ikan tenggiri dan lain sebagainya, banyak sekali ikan di situ. Nah, kabar baiknya adalah bagaimana caranya kita untuk dapat penghasilan, yaitu dengan kita merubah frame kita lebih besar. Ternyata banyak ikan yang bisa kita makan di situ. Terkadang ada juga mindset kita yang membatasi diri kita adalah kita harus kerja di perusahaan ini, kita harus bisnis di bidang ini. Karena di bisnis ini, mungkin kita semuanya ya sebelum corona ini, mungkin kita semuanya punya penghasilan yang luar biasa di bisnis kita. Namun karena ada corona ini sehingga penghasilan kita menurun drastis gitu ya misalnya. Itu kalau saya analogikan adalah kita itu sebenarnya mencari ikan, memancing di sebuah kolam, kita banyak dapat ikan di situ. Tapi ternyata ikan yang ada di kolam itu sudah habis.
Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap memancing di kolam yang ikannya sudah habis itu? Mau Mm-mm. sampai kapan? Padahal ada pilihan lain, yaitu kita bisa pergi ke kolam sebelahnya dan mencari ikan di sana. Mm-mm. Secara penghasilan adalah mungkin bila usaha kita, bisnis kita saat ini, kalau memang sumber rezekinya, sumber pendapatannya habis, entah itu karena corona, entah itu karena PHK, entah itu karena apapun, ternyata kalau kita mau melihat kolam sebelah, ternyata di sebelah ini juga ada ikannya, ternyata juga ada penghasilannya. Tinggal kita menyesuaikan diri untuk bagaimana caranya kita memantaskan diri, mengupgrade diri kita agar bisa menarik ikan dari kolam itu. Pada dasarnya adalah kolam ikan banyak sekali di sekitar kita, tinggal bagaimana Mm-mm. kita bisa mengambil ikan di kolam itu. Seperti itu. Intinya banyak orang Keren. banyak orang kayak gini. Ini beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa orang di Madiun. Mm. Ada pertanyaan yang menarik ini coach. Mungkin bisa saya share ya. Mm. Pertanyaannya Boleh, adalah boleh. kayak gini. Apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, kalau fokus pasti menghasilkan. Betul ya? Mm-mm. Betul. Betul. Apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, kalau fokus pasti menghasilkan. Namun, ada namunnya, bagaimana jika ternyata seandainya kita sudah fokus di tempat itu, kita konsisten semangat di itu, tapi kalau memang dari keadaan sudah tidak Mm-mm. bisa menghasilkan, kalau ibaratnya adalah ikannya sudah habis, Mm-mm. apakah kita akan tetap fokus di situ? Mm-mm. Bukankah, bukankah kita yang perlu untuk fleksibel dan peka? Sesuai dengan NLP, kita peka dulu dan fleksibel. Betul. Apakah di kolam yang kita fokuskan itu masih ada ikannya atau tidak? Mm-mm. Jadi ketika kita memancing sebuah penghasilan di sebuah kolam ikan, dan kita yakin fokus di situ akan dapat, namun kalau memang ikannya sudah benar-benar tidak ada atau habis, maka kita tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Mm-mm. Namun, jika kita mau peka, ini ada air nih, ada ikannya enggak ya? Kalau ada ikannya, kita mancing di situ dengan fokus, pasti akan menghasilkan. Namun, kalau kita melihat sebuah kolam, kita fokus di situ, kita berusaha mati-matian di situ, tapi ternyata itu adalah sebuah kubangan air karena hujan, bukan kolam Mm-mm. ikan. Kira-kira menghasilkan atau tidak? Kebanyakan Tidak. orang terjebak di situ. Kebanyakan orang Mm-mm. mengutamakan fokus di suatu tempat pasti menghasilkan. Dan Mm-mm. bagi saya dan saudara saya, belum tentu setiap fokus pasti menghasilkan. Kan adalah fokus yang dilalui oleh kepekaan diri kita melihat peluang. Jadi setelah kita berdamai dengan keadaan seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Haikal tadi, setelah kita berdamai dengan keadaan, maka yang perlu kita lakukan adalah peka terhadap diri kita sendiri, apakah sumber penghasilan kita saat ini masih bisa mendatangkan ikan. Kalau Mm-mm. jawabannya adalah ya, berarti kita perlu fokus di situ dan kita lanjutkan untuk memancing ikan di situ. Namun, kalau memang dengan keadaan ini ikannya sudah habis, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu lebih peka melihat peluang kolam yang baru di mana ikannya masih banyak dan kita pantaskan diri kita di situ dan kita fokus di situ, insya Allah itu akan menjadi sumber penghasilan baru untuk kita. Itu, Coach. Ini mungkin selain ikannya baru juga masih fresh, masih seger ya. Jadi masih enak untuk kita tangkap itu.
kalau analogi Betul, tadi. betul. Jadi kita peka juga terhadap kemungkinan yang akan terjadi juga agar yang ada di situ, agar kolam yang ada di situ itu kita pastikan masih ada ikannya ya. Kalau tidak ada ikannya ya kita berupaya atau berusaha untuk memantaskan dan apa namanya berupaya juga agar kita mencari ikan baru di kolam yang baru bisa jadi gitu ya, karena kita tidak pernah tahu kita dapat ikannya dari kolam yang mana. Itu artinya Betul. kita membutuhkan sebuah persiapan. Nah, persiapan ini juga yang nantinya akan kita landasi, akan kita dasari sebagai sebuah komitmen untuk kita bersama agar kita bisa menyusun sebuah perencanaan yang bukan hanya kita merencanakan saja, tapi juga kita berusaha juga untuk mewujudkan apa yang menjadi sebuah perencanaan yang kita rancang, yang kita apa namanya, yang kita susunkan agar yang kita harapkan, yang kita inginkan bisa kita capai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Karena saya meyakini bahwa sesuatu terjadi bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah apa ya, bukan datang begitu saja, tapi mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang ada di balik setiap kejadian tersebut, dan kita yakini, kita percayai bahwa segala sesuatu memiliki niatan baiknya, juga memiliki niatan positifnya. Nah, ini juga selamat bergabung. Ini rekan saya ada Mas Aang. Halo, halo, selamat malam. Mudah-mudahan bisa dengar nih ya untuk pertemuan di malam hari ini. Biasa kita ngobrol sampai berlarut-larut nih ya. Ini lagi lihat IG kali ya, jadi bisa gabung di sini. Nah, mungkin juga bisa kita niatkan juga agar mulai hari ini dan kedepannya kita juga berhati-hati juga terhadap pemikiran yang kita pikirkan, kita berhati-hati juga terhadap kata yang kita lontarkan gitu ya. Mungkin selama ini kita mengkampanyekan untuk melawan gitu ya. Nah, kalau kita ubah katanya, kalau kita ubah maknanya, sesuatu akan terjadi apa ya, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya kita mulai dari dalam diri kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan, kita juga memulai dari hobi gitu ya, atau kebiasaan apa yang sekiranya bisa mendatangkan sumber income untuk kita. Nah, selain itu juga mungkin kita perlu juga gitu ya, mencari ikan-ikan apa yang bisa kita makan gitu ya. Ada yang mungkin ikannya ikan kecil, ada sesuatu yang ikannya besar gitu ya, atau ada sesuatu yang ikan itu mungkin tidak ingin kita datangi gitu ya, mungkin umpannya yang tidak tepat gitu ya. Nah, ini juga analogi yang menarik juga ya, karena di sini juga yang mungkin gitu ya, kita mengalami sebuah apa ya, sebuah kepenatan, mungkin juga kita mengalami sebuah permasalahan tertentu gitu, mungkin juga kita mengalami sebuah situasi di saat ini gitu ya, tapi kita semua meyakini bahwa sesuatu itu punya jalan keluarnya masing-masing gitu ya. Ingat, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Nah, daripada kita fokus terhadap sesuatu yang sulit ya, lebih baik kita fokus terhadap sesuatu yang mudah gitu ya. Sesuatu yang bisa kita ambil secara mudah, sesuatu yang bisa kita lakukan secara mudah, sesuatu yang bisa kita capai secara mudah gitu. Misal sesuatu yang mudah yang ingin bisa kita lakukan, kayak misalnya ketika kita ingin berjualan online ya, mulailah dari sesuatu yang kita bisa gitu ya. Pilihlah media yang kita tidak asing untuk menggunakannya gitu ya. Pilihlah produk yang memang kita kenal gitu ya. Pilihlah sesuatu yang sekiranya mudah untuk kita jalankan. Nah, sesuatu ini juga tidak bisa kita apa namanya, tidak bisa kita pilih dengan suka-suka. Ini juga
membutuhkan sebuah membutuhkan sebuah pemahaman juga untuk kita agar kita bisa mencapai hasil yang luar biasa, agar kita juga mencapai keinginan yang luar biasa, dan oleh karenanya juga kita membutuhkan salah satu disiplin keilmuan agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu ya, agar kita bisa mengambil keputusan dengan yakin gitu ya, dan juga membutuhkan sebuah pengetahuan juga gimana caranya agar kita bisa berjual online juga gitu ya, dan kita juga membutuhkan sebuah pengetahuan juga tentang bagaimana mengatur mindset kita agar sesuatu yang benar akan terjadi di kehidupan kita gitu ya, karena pada dasarnya adalah Tuhan itu akan mengikuti prasangka hambanya gitu, dan kalau prasangka hambanya baik gitu, maka sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupnya, maka sesuatu yang baik akan benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Oleh karenanya mulai hari ini dan ke depan kita memiliki sebuah prasangka yang baik, bukan hanya terhadap orang lain, tapi kita juga berprasangka baik terhadap diri kita masing-masing gitu ya. Ingat, kita ada 3 aspek yang akan kita jalani, akan ada 3 aspek yang akan kita lalui gitu ya. Selain kita bersosialisasi dengan orang lain, juga kita melupakan 2 aspek lainnya gitu ya. Kita bersosialisasi dengan diri kita dan juga kita bersosialisasi dengan Tuhan kita. Jadi ketiga aspek ini yang perlu kita jaga gitu ya, antara kita dengan orang lain, antara diri kita dengan personal kitanya gitu, dan antara diri kita dengan Tuhan kita. Dan ini juga menjadi sebuah sikap untuk kita bisa melangkah, sebuah sikap untuk kita bisa menindaklanjuti, sebuah sikap untuk kita bisa merancang apa yang memang sekiranya hal ini yang memang menjadi impian kita, yang memang menjadi dream kita, yang memang menjadi sebuah minat kita, karena kita tidak akan pernah tahu gitu ya, seberapa jauh akan kita melangkah dan seberapa jauh juga kita akan mencapai hasil tersebut gitu ya. Saya selalu ingat salah satu pesan dari guru saya pernah mengatakan bahwa 1000 langkah tidak akan pernah tercapai tanpa kita menentukan langkah pertamanya. Jadi banyak hal besar yang ingin kita raih tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak menentukan langkah kecil yang mau kita lakukan. Mungkin kita ingin memiliki penghasilan yang besar, mungkin kita ingin memiliki banyak keinginan, tapi kalau kita tidak mulai dari sesuatu yang kecil, keinginan yang besar ini tidak akan bisa kita capai. Hargai juga setiap pencapaian-pencapaian kecil yang kita capai, hargai juga setiap pribadi kita untuk kita bisa mencapai hal tersebut, dan hargai juga sesama kita agar kita tidak saling menyinggung orang lain, agar kita tidak saling mengganggu orang lain. Dan ini juga penting untuk kita karena kita belajar untuk menghargai, karena kita belajar untuk menyikapi, dan di sini sikap mental kita dibutuhkan. Nah, di The Corona Wise with Fab ini di sini juga kita akan belajar juga tentang bagaimana cara kita agar kita bisa mengelola diri kita untuk kita bisa menarik hal-hal yang memang kita inginkan, dan juga kita akan belajar juga ke expert-expert lainnya untuk bagaimana caranya agar kita bisa berjual online dengan sangat laris gitu, walaupun di masa pandemi sekalipun gitu ya. Dan kita juga akan belajar juga tentang bagaimana cara mengelola perasaan juga, dan di sini juga kita akan belajar tentang bagaimana cara mengatur kondisi finansial yang ideal untuk kita jalankan gitu. Nah, semua ini akan teman-teman dapatkan di The Corona Wise with Fab di tanggal 18 Oktober 2020, dan ini juga menjadi sesuatu yang spesial karena akan dibawakan oleh 4 orang sekaligus gitu ya. Selain saya dan Coach Endra, juga ada Coach Koko Baskoro dan ada Mbak Fufi juga yang akan menemani kita semua dalam kesempatan tersebut gitu ya. Dan ini sangat jarang sekali kita berempat hadir untuk memberikan sebuah niatan baik agar yuk kita sama-sama bangkit di masa ini, yuk kita sama-sama mau melangkah gitu, dan yuk juga kita sama-sama mau bertindak gitu ya. Karena tindakan ini butuh sebuah dorongan gitu ya. Dorongan ini tidak akan muncul kalau kita tidak memberanikan diri untuk memulai gitu. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan kembali nih oleh Mas Endra, atau ada di antara teman-teman yang ingin ditanyakan itu
Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Saya menambahkan sedikit dari Coach Haikal bahwa sesuatu Ya. yang besar harus dimulai dari yang kecil. 1000 langkah harus dimulai dari langkah pertama. Saya ingin men-sharing juga moto kita, sedikit kali sering sama dengan Sama banyak. dengan kuak ya. Kecil kali banyak sama dengan besar. Sidik kali wakeh sama dengan wakeh. Jadi untuk Kuak ya. menghasilkan sesuatu yang besar lebih mudah dengan kita mengumpulkan hal-hal yang kecil tapi dikumpulkan kecil dikali banyak sama dengan banyak sekali ikannya. Itu. Wes, keren. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau diskusi, monggo. Silakan, yuk. Ini Kalau ada mungkin ada IndiHome teman-teman. Cirebon, CRB, wes keren. The Mister Event, halo selamat malam. Ini ada Nuryanto Adipuro, selamat malam. Ada Ioni Prayogo, selamat malam. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait topik kita di malam hari ini tentang rasa dan hati, agar kita bisa bangkit dari situasi saat ini dan agar kita bisa melangkah juga ke sesuatu yang lebih baik dari kondisi kita di malam hari ini. Jos, oke. Kayak tadi yang sudah dibicarakan juga bahwa sedikit kali banyak itu hasilnya wake. Banyak. Sidik kali oke sama dengan wake. Nah, jadi sedikit tindakan kita kalau kita akumulasikan lama-lama akan menjadi banyak, lama-lama juga Betul. akan menjadi bukit dan mungkin juga ini menjadi sebuah hal yang memang baik untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Kalau memang hal itu buruk untuk kita, ya kita berusaha atau berupaya mencari jalan lain. Ingat sekali lagi, pepatah lama juga pernah bilang bahwa banyak jalan menuju Roma dan banyak jalan pula untuk menuju sebuah pencapaian atau keberhasilan yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan hal tersebut, sehingga kita juga bisa benar-benar mencapai ke kondisi tersebut. Nah, mungkin penutup di malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Coach Endra sebelum nanti kita akhiri di malam hari ini. Karena sebelum terputus koneksi oleh Instagram, lebih baik kita mengakhiri dengan baik. Monggo. Oke, terima kasih waktunya untuk penutup. Kembali lagi, mari saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semuanya untuk menyikapi kondisi seperti saat ini. Mari kita hadapi semuanya dengan syukur, dengan sabar, dengan ikhlas, menata hati kita terima apapun yang terjadi. Toh bukan hanya kita yang merasakan kondisi seperti saat ini, tapi semuanya kita ambil jalan positifnya. Kalau memang penghasilan kita terpengaruh dengan hal ini, percaya dan yakini bahwa ada penghasilan-penghasilan yang lain yang ada di luar sana yang akan segera menghampiri diri kita dengan cara penghasilan-penghasilan itu sendiri, dengan caranya sendiri. Tidak perlu kita berbicara penghasilan yang besar, tidak perlu kita berbicara tentang miliaran. Yang penting kita bisa mencukupi kebutuhan kita tanpa harus bekerja keras. Insya Allah itu sudah membuat hidup kita akan lebih nyaman. Intinya adalah kecil dikali Amin. sering atau kali banyak hasilnya juga banyak. Kecil kali sering juga menjadi penghasilan yang luar biasa besar. Itu dari saya. Amin. Oke, keren. Yes. Jadi sedikit kali banyak sama dengan wake hasilnya. Nah, mungkin penutup juga dari saya ini alangkah lebih baik kita melakukan satu aktivitas yang disebut dengan berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri kita, tapi kita berdoa juga untuk alam semesta kita. Kita juga berdoa untuk keluarga kita agar kemudahan terjadi dalam hidup kita. Dan kita juga doakan orang-orang yang hadir di
kesempatan kita pada malam hari ini. Semoga yang diharapkan, yang diinginkan bisa terjadi dan bisa tercapai segala keinginannya. Kita ucapkan amin. Nah, ini sebelum kita tutup, ini ada satu pertanyaan dari Mr. Ifeng. Gimana cara mengatasi kemalasan? Terkadang saya udah melangkah, tapi di tengah-tengah merasakan bosan dan malas. Mohon pencerahannya. Monggo nih, Mas Endra. Kalau dari sudut pandang saya, malas, bosan, berhenti, putus asa, atau apapun perasaan-perasaan negatifnya, itu sebabnya cuma satu, yaitu tidak menghasilkan. Coba bayangkan, kalau di aktivitas apapun, kita dapat penghasilan. Penghasilan bukan berarti hanya sebuah nominal, tapi penghasilan apapun yang kita terima. Tentunya tidak akan ada lagi kemalasan, tidak akan ada lagi namanya adalah kebosanan. Misalnya adalah sebagai analogi saya ambil kolam. Kalau setiap kita memancing, kita mendapatkan ikan, apalagi ikannya yang besar, pasti kita akan nyaman di situ. Apalagi kita hobi mancing, pasti kita lebih nyaman di situ, nggak akan ada bosannya. Kenapa kita bosan? Adalah ketika kita mancing, kita sudah menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pengorbanan. Namun ternyata kita tidak mendapatkan ikan. Itu yang membuat kita malas mancing di situ atau mancing di tempat yang lain, meskipun di tempat yang lain banyak ikannya. Jadi yang pertama untuk mengatasi malas dan lain sebagainya, kita lihat diri kita sendiri dulu. Kita nyaman nggak mancing di kolam itu? Kita nyaman nggak untuk berjuang di tempat itu? Yang pertama adalah nyaman atau tidak. Ketika kita nyaman, baru kita melanjutkan. Kita punya passion nggak di situ, hobi nggak di situ. Yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan ikan atau tidak di situ. Ketika ketiga-tiganya ini tercapai, insya Allah kita akan nyaman karena kita mendapatkan feedback berupa penghasilan. Apa yang bisa kita terima. Intinya seperti itu. Jadi kalau masih ada kemalasan, ada rasa bosan dan lain sebagainya, dilihat dulu apakah teman-teman yakin di situ banyak ikannya. Kalau tidak banyak ikannya, mending mencari kolam yang lain yang banyak ikannya, dan kita belajar ikan apa yang ada di situ dan umpan apa yang bisa menarik perhatian ikan di situ. Kolam yang tepat, alat yang tepat, maka kita juga akan menghasilkan hasil yang tepat pula. Itu, Coach. Mungkin bisa menambahkan, monggo. Oke, jadi kalau dari perspektif saya, dari sudut pandang saya, malas dan bosan itu pasti memiliki niatan baik, karena mungkin kita mengalami sebuah kemalasan dan mengalami sebuah kebosanan karena kita memiliki tingkat stres atau tingkat kepenatan di mana kita di mana kita melakukan hal itu berulang-ulang kali dan kita sampai pada titik jenuhnya, dan di titik jenuh inilah kita membutuhkan sesuatu yang sekiranya apa yang membuat kita mau melakukan kembali, apa yang membuat kita ingin melangkah kembali, apa yang sekiranya membuat kita bisa lebih rajin lagi. Nah, kalau kita sudah mengetahui sumber-sumber tadi, maka kepenatan tersebut akan berubah menjadi sumber semangat yang baru. Kepenatan itu akan berubah menjadi sumber energi yang baru. Nah, energi ini bisa kita maksimalkan, bisa kita upayakan semaksimal mungkin agar kita mencapai ke kondisi-kondisi ideal kita. Malas dan Bosan. bosan ini memiliki sebuah niatan baiknya. Nah, kita temukan apa niatan baiknya. Nah, kalau kita sudah temukan apa niatan baiknya, mungkin disitulah kita akan menemukan